Semuanya, kembali lagi ke channelku yang bernama Chefstri, dan mohon maaf banget kalau misalkan aku masih belum bisa ya setiap permainan itu aku beri ulasan permainan tak terbatas, atau aku kayak analisis permainan kayak gini lah. Kalau misalkan setiap permainan itu aku mohon maaf banget karena aku masih belum memiliki cukup uang buat meng-unlock atau membuka ulasan permainan tak terbatas itu. Jadi untuk sekarang mungkin sehari itu aku bisa menganalisis sebuah permainanku sekali dan satu video buat yang gak ada suaranya. Jadi tanpa tunggu lama lagi, mari kita mulai. Di sini lawan mau melakukan pembukaan dengan angka 4, dan seperti biasa pembukaan pamungkasku yaitu Alien Defense. Dan ini adalah kesalahan karena lawanku ini membiarkan pionnya itu dimakan. Tapi aku melakukan pion D5. Itu adalah langkah yang salah juga atau terlewat karena ada pion yang gratis di situ, namun aku nggak melihatnya. Terus lawanku melangkahkan E5, mengancam kuda, dan aku melangkahkan kudaku ke E4. Kenapa ini salah? Jika lawan mengancam kudaku, maka langkah yang terbaik apa yang akan aku lakukan? Karena di sini akan dimakan, di sini juga dimakan, di sini dimakan, di sini, dan di sini. Langkah sebaiknya yang aku lakukan adalah kuda ke D7. Namun aku tidak melakukannya. Tapi lawan membalasnya dengan kuda F3. Itu adalah langkah terlewat karena langkah terbaik adalah pion ke F3. Lalu aku melakukan pionku ke E6 untuk mengamankan kudaku tentunya. Setelah itu lawan melangkahkan kuda D3, kurang akurat karena ini merusak struktur pion juga gitu loh. Lalu aku makan kudanya karena itu pertukaran, dia makan pakai pion. Oke. Lalu angka C5, aku berusaha buat melakukan ratuku ke A5. Lalu nggak dia makan, tapi aku makan. Dan aku bingung di sini kenapa kok bisa merupakan langkah kesalahan. Coba kita lanjut. Langkah terbaik ternyata adalah pukul balik. Lalu aku mengeluarkan kuda, aku perkembangan dulu buah bidak-bidakku ini. Lalu dia rokade. Aku lalu akhirnya melangkahkan bishop hitamku ini ke E7 untuk melakukan rokade. Lawan membalasnya dengan C3. Mungkin bertujuan agar dia bisa makan bentengnya ini. Lalu aku rokade. Entahlah ini kenapa kok bisa langkah tidak akurat. Karena menurutku ini biasanya rokade adalah langkah yang terbaik guys untuk mengamankan raja. Lalu ratu E2. Aku balas dengan F6. Tujuan aku ke F6 itu adalah membuka jalur bishopku yang berwarna hitam ini yang ada di E7. Lalu dia makan dan aku makan juga. Lalu F4. Langkah ini adalah kesalahan karena di sini aku bisa mengancamnya menggunakan H6. Dan ternyata itu adalah langkah kesalahan. Langkah terbaik itu adalah aku makan sini, lalu dia makan pakai menggunakan pion, dan aku makan bishopnya ini menggunakan benteng. Sebentar ya. Itu langkah terbaik aslinya. Namun aku blunder ke H6. Lalu ratu putih ke C2. Langkah terlewatkan. Karena akan seperti biasa ya guys ya. Lalu G5. Tiba-tiba skak. Dan langkahkan rajaku ke H8. Itu adalah cara mengamankan rajaku yang terbaik. Jika aku ke sini, itu akan terjadi skakmat. Jika aku ke sini, skak. Dan langkah satu-satunya adalah ke sini. Kalau aku dapat, lalu ke sini, set gitu guys. Jadi itulah kenapa ini adalah langkah yang terbaik. Lalu bishop hitam, bishop berwarna putih milik putih itu mengancam bishop warna hitamku ini. Lalu aku makan dengan kuda. Dia makan dengan pion. Lalu aku mundurkan bishopku.
Dia menggerakkan ratunya. Ini jujur aja langkah yang tidak akurat, karena langkah terbaik itu hasilnya adalah benteng ke E1. Namun dia melangkahkan ratunya ke E6. Lalu aku melangkahkan bishop buah bidakku yang berwarna hitam, tetapi yang bisa melangkah di warna putih ke D7, kuda dia ke D4. Itu adalah kesalahan yang fatal, karena aku bisa memakan pionnya. Namun di sini ketika aku makan pionnya, itu adalah langkah kesalahan. Dan ternyata langkah terbaik adalah ini. Karena aku akan memenangkan fork. Di sini dia jaga, makan, ya kan? Kalau dia kesini atau kesini gitu, atau mengamankan ini, namun itu adalah langkah kesalahan. Gitu. Oke, lanjut. Ini salah. Dan dia malah makan pionku yang ada di sini. Mau makan pionnya, jadi aku bisa menang buah bidak. Meskipun dia makan ganti. Lalu aku S-check tidak. Aku memakan pion yang ada di sini, itu adalah langkah kesalahan. Seharusnya melangkahkan ratuku ke D6. Dan aku bingung ini kenapa kok bisa merupakan langkah kesalahan. Mungkin karena ancaman ini mungkin. Oh, ini ya. Oke, lanjut. Seharusnya aku makan pion. Ya, seharusnya dia makan pionnya. Dia macam ganti. Lalu ratu dia ke sini. Lalu ratu dia ke sini. Oke, I see. Aku nggak bisa makan bentengnya dikarenakan nanti kalau aku bakal makan set gitu guys. Oke, lanjut. Lalu dia melakukan benteng ke AD1. Lalu aku melakukan menteriku ini ke B6. Seharusnya aku bisa memajukan pionnya ke sini. Cuma ini adalah langkah kesalahan. Sebaiknya aku mengancam. Nah, itu adalah langkah blunder. Oke. Lanjut. Karena kesalahan. Dan ini adalah langkah blunder dari lawan. Namun aku tidak menyadarinya. Justru aku malah langkah kesalahan. Akhirnya dia menggunakan F5. Ini saya blunder lagi. Kenapa dia nggak makan ratuku? Akhirnya aku menggunakan benteng. Dia makan lagi. Aku makan menggunakan ratu. Dia mundur. Ini dia masih berusaha buat menyerang aku ini. Terus aku makan pion di A2. Dia mengancam. Aku makan menggunakan bishop. Dan akhirnya lawanku menyerah. Oke. Jadi sekian dari pertandingan atau analisis permainanku hari ini. Semoga orang-orang atau penonton-penonton di luar sana yang menonton video ini semoga bisa terhibur. Dan mohon maaf jika apabila ada salah kata atau bahkan ada salah ucap dalam pembicaraanku ini. Dan terima kasih kepada beberapa penonton yang sudah mensubscribe channelku. Dan semoga di lain waktu mungkin aku bakalan membuat video dengan analisis permainan tak terbatas. Namun ditunggu dulu ya guys ya. Karena aku urusannya nggak cuma ini aja. Dan terima kasih. Sekian dari video hari ini. Dan sampai jumpa. See you later.